Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopri Ardiansyah, NIM 1811310072. Menyelesaikan tugas UAS Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab-kitab hadis yang muktabar dari Sahih An-Nasa'i dan Sahih Imam Ahmad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya menjelaskan. Kitab Sahih An-Nasa'i. Biografi An-Nasa'i. Imam yang bergelar Abu Abdul Ar-Rahman An-Nasa'i ini mempunyai nama lengkap Imam Ahmad bin Su'aim bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi di kota Nasa, Khurasan, Turkmenistan. Sejak kecil, beliau sudah menuntut ilmu di negerinya dengan mendatangi guru-guru yang ada di sana. Hadis didalaminya ketika umur 15 tahun dengan mengadakan rihlah ilmiah ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara lainnya. Imam An-Nasa'i wafat pada hari Senin tanggal 13 Safar 303 Hijriah. Menurut sebagian ulama, dia dilahirkan pada tahun 214 Hijriah. Lihat Muhammad Asbi Asyirik, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Karya-karya Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i adalah ulama yang sangat produktif baik dalam bidang ilmu hadis, fikih. Al-Jaz Al-Khatib menyebutkan dalam bukunya Ushul Al-Hadis bahwa Imam An-Nasa'i mengarang lebih kurang 15 kitab di dalam ilmu hadis. Di antaranya karya beliau yaitu Al-Sunan Al-Kubroh, Al-Sunan Al-Sugroh, Musnad Ali, Musnad Malik, Manasik Al-Hajj, Kitab Al-Jum'ah, Ikrab Syu'bah, Ali Sufan, Khazhais Ali bin Abi Talib karamullah wajah, Amal Yaum Walailah, Fadilu Ashabah. Jumlah hadis di dalam Sunan An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i sangat teliti dalam menyusun kitabnya. Karena itu beberapa ulama beranggapan bahwa kedudukan kitabnya ini setingkat dengan Al-Bukhari dan Muslim. Hal itu dikarenakannya hanya sedikit hadis dhaif yang terdapat dalam kitab ini. Jumlah hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasa'i adalah sebanyak 571 hadis, terdiri dari 51 kitab dan 2617 bab. Dari penelitian yang dilakukan, tercatat hanya ada 10 hadis dhaif dalam Sunan An-Nasa'i. Kitab Syarah Sunan An-Nasa'i. Kitab Syarah Sunan An-Nasa'i tidak luput dari perhatian dan komentar para ulama hadis. Hal ini terbukti dengan banyaknya syarah dan penjelasan yang diberikan ulama hadis yang datang sesudah beliau. Di antara ulama yang memberikan syarah pada sunan tersebut adalah Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Syarah tersebut bernama Zuhar Ar-Ruba' ala Al-Mujtaba'. Yang kedua, Syekh Al-Alama Abul Hasan Muhammad bin Abdul Hadi Al-Hanafi As-Sindi. Kitab syarahnya berjudullah Hasyiyah Zahra Al-Ruba' ala Al-Mujtaba'. Yang terakhir, Syed Ali bin Sulaiman Al-Bajmawi. Syarahnya bernama Urf Zahra Al-Ruba' ala Al-Mujtaba'. Baiklah, ini saja penjelasan dari kitab Sunan An-Nasa'i. Baiklah, lanjut yang terakhir yaitu kitab Sahih Imam Ahmad. Biografi Imam Ahmad. Nama lengkap Imam Ahmad adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Khosid bin Mazin bin Syaiban bin Zul bin Salabah bin Ukabah bin Sab bin Ali bin Bakar bin Wa'il. Imam Abu Abdullah Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal 164 Hijriah atau 750 Masehi. Karya-karya Imam Ahmad. Ahmad bin Ibnu Hambal adalah seorang ilmuwan yang produktif. Dia banyak menulis kitab. Salah satunya kitabnya yang paling agung dan monumental adalah kitab yang diberi nama Musnad Ahmad Ibnu Hambal.
yaitu kitab yang berupa kumpulan hadis Rasulullah SAW yang berjumlah 40.000 hadis. Hadis-hadis tersebut dia kumpulkan dari perawi-perawi yang dipercayai. Kitab tersebut dijadikan pedoman dan menyelidiki hadis-hadis. Kitab dia yang lain adalah Az-Zuhdi yang menjelaskan sampai kemana kezuhudan nabi-nabi, sahabat-sahabat, khalifah-khalifah, dan imam yang bersumberkan hadis. Asar dan Akbar. Adapun kitab-kitab yang lainnya adalah yang pertama kitab Al-Lal, yang kedua kitab At-Tafsir, yang ketiga Al-Nasikh wal Mansukh, yang keempat kitab Al-Zud, kelima Al-Masail, keenam Sahabat, kedelapan Al-Manasik, kesembilan Al-Imam, kesepuluh Asyribah, kesebelas Taat al-Rasul, dan 12 Al-Rad ala Al-Jahmiyah. Metode penulisan Musnad Imam Ahmad. Musnad adalah sebuah kitab yang apabila penyusunannya memasukkan semua hadis yang pernah diterima dengan tanpa penyaringan dan menerangkan derajat hadis-hadis tersebut. Pengertian lain dari kitab Musnad ialah kitab yang hadis-hadis di dalamnya disebutkan berdasarkan nama-nama yang lebih dahulu masuk Islam atau berdasarkan nasab. Dilihat dari nilai hadis yang ada di dalam kitab, menurut ulama hadis derajat kitab ini berada di bawah kitab Sunan. Suhi al-Sholih menempatkan Musnad Ahmad pada peringkat kedua sejajar dengan Jami' al-Tirmizi dan Sunan Abu Daud. Peringkat pertama diraih oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta Muwatta Imam Malik. Hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Abdullah dari ayahnya. Ahmad ibnu Hambal mendengar langsung hadis seperti ini paling banyak jumlahnya dalam Musnad Ahmad. Yang kedua, hadis yang didengar Abdullah dari ayahnya dan dari orang lain, hadis macam ini sangat sedikit jumlahnya. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkannya Abdullah dari selain ayahnya, hadis-hadis ini oleh ahli hadis disebut Zawaid Abdullah atau tambahan-tambahan. Yang keempat, hadis yang tidak didengar Abdullah dari ayahnya tetapi dibacakan sang ayah. Yang kelima, hadis yang tidak didengar dan tidak dibacakan Abdullah kepada ayahnya tetapi Abdullah menemukannya dalam kitab sang ayah yang ditulis dengan tangan. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Quti'i. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.